Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Insyaallah malam yang berbahagia ini kita khusus membuka interaktif. Dan ini yang minta jemaah. Jadi jemaah bertanggung jawab. Artinya kalau sudah meminta waktu khusus interaktif harus sediakan pertanyaannya. Jangan sampai tidak ada. Itu ini. Atau sebaliknya. Kalau nggak ada pertanyaan saya yang bertanya. Insyaallah. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa ali wa ahlil baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب الكل مؤلف yang karyanya kita kaji semua di dalam majelis ilmu kita. Wa nafa'ana bihim wal muslimina bi ulumihim wa bi ulumi jamil ulama, amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karunialah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula anugerahkan keberkahan ya Allah kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya ya Allah mereka yang telah membantu jihad perjuangan dakwah kami ini ya Allah. Tinggikan derajat mereka ya Allah dunia dan akhirat. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan, fadhal. Ya, satu pertama nanti silakan. Cara sholat kuih dan syarat-syaratnya dan secara hukumnya bagaimana gitu Ustaz? Oh iya. Oke, yang kedua. Ini mengenai lukisan Pak. Lukisan itu kan berbentuk Apa tadi apa? lukisan. Lukisan. Ya, itu kan lukisan itu ada berbentuk apa, dia dinding foto atau yang pahat itu saja. Atau patung-patung yang dari keramik itu. Nah, yang saya ini Ustaz. Ketika saya ingin beli souvenir, ada untuk surat, ya ada golek gitu atau apa gitu kan, dan golek itu kan bentuk tulisan. Dari kayu itu bentuknya ukir, atau dia dari besi, cuma itu ada binatang gitu Ustaz. Itu termasuk hukum ini gimana Ustaz? Itu ya. Ya. Oke. Saya jawab dulu yang dua ya, insyaallah menyusul yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat gaib. Ini sebenarnya sudah selalu juga kita terangkan ya. Mungkin mengulang lagi nggak apa-apa. Jadi sholat gaib sama dengan sholat mayit. Cuma ada perbedaannya.
4 kali takbir. Usalli ala al-maitil ghaib atau ghaibah kalau dia makmuman, imaman lillahi ta'ala kalau dia jadi imam. 4 takbirat. Ya, niatnya muqaranah kalau menurut pendapat yang kuat yaitu pendapat Imam Syafi'i. Kalau niat salat itu harus wajib muqaranah ya, enggak sah. Kalau menurut mazhab Ahmad bin Hanbal dia qarib inda takbir, tapi makruh. Sepakat ulama mazhab kecuali Imam Syafi'i makruh apabila niat sebelum takbir, tidak bersama dengan takbir. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah. Karena alasan Imam Ahmad, berat orang ketika muqaranah usalli umpamanya salat maghrib, usalli fardhal maghribi. Sebelum akbar sudah selesai niat. Menurut Imam Hanafi malah boleh, dari rumah pun boleh niat. Tapi dengan syarat. Itu sudah hukumnya makruh tapi pakai syarat. Kalau ikhtilat tidak sah niatnya. Dari rumah dia mau salat maghrib atau salat apa? Tahu-tahu sampai di tengah jalan dia ada niat yang lain, nanti mau pergi ke Ciracas beli bakso umpamanya, hilang, tak sah. Semua mazhab sepakat apabila ikhtilat tidak sah niatnya. Jadi apapun mazhabnya lebih banyak mendukung kepada mazhab Imam Syafi'i tentang masalah niat. Mereka mengatakan sunat, tapi menurut Imam Syafi'i wajib, kalau enggak sah. Apabila dia tidak muqtarin lil fi'l, Allah usalli fardhal maghribi. Tara rakaat. Tapi rukunnya sudah selalu saya jabarkan ya. Yang paling penting ta'yinnya salat apa? Salat maghrib. Kalau makmum wajib. Kalau sudah dibilang maghrib tidak mesti disebut berapa rakaatnya. Kalau mengikut imam wajib. Lillahi ta'ala sunnah saja. Di dalam niat menyebut lillahi ta'ala sunnah saja. Jadi kalau niat dalam salat gaib gitu juga. Bedanya apa? Salat gaib ini sebenarnya kalau menurut mazhab sebagian mazhab, kita katakan mazhab Imam Malik atau Imam Hanafi, tidak ada salat gaib. Salat gaib tak ada. Lantas dibantahlah. Itu bagaimana Raja An-Najasyi itu, Raja Habsyah kalau sekarang Ethiopia. Dulu waktu wafat Rasulullah mendengarnya itu melaksanakan salat gaib. Jadi kalau menurut pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi dan ulama-ulama yang tidak mengatakan tidak ada salat gaib, itu khususiat Nabi. Tapi mayoritas ulama khususnya Imam Syafi'i termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, salat gaib boleh. Itu pun ada syarat. Kalau lebih dari 2 marhalah tidak dianjurkan. Contoh 9 yang dikatakan 2 marhalah itu yang kita boleh salat qasar, salat jamak 95 km lebih kurang. Dari sini ke Bandung lebih ya 95 ya. Jadi kalau umpamanya yang meninggal di Bandung masih boleh lah kalau dekat, yang dia jaraknya misafahnya 95 km. Kalau dari Semarang meninggal sekeluarganya di Semarang, tidak ada anjuran untuk salat gaib. Tapi apakah boleh enggak? Boleh, tapi tidak dianjurkan. Ya. Kemudian berapa lama jaraknya? Tahu-tahu udah dengar kabar 2 tahun dia tahu, ini udah 2 tahun meninggal ini kawan saya, baru tahu sekarang. Boleh nggak salat gaib kita? Boleh nggak? Tidak. Dianjurkan doa saja. Walaupun nanti di dalam kitab ini tetap nanti dalam kitab ini akan kita jumpai. Memang Rasulullah pernah salat gaib sampai bertahun-tahun, memang ya. Tapi nggak dianjurkan. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan alal aqal 6 syuhur, 6 bulan. Kalau sudah lebih 6 bulan sebaiknya doa saja. Tapi dibantah dengan ulama-ulama lain juga, ada yang mengatakan bahkan karena Rasulullah pernah juga mendoakan apa? Mensolatkan gaib sahabat yang sudah berbulan-bulan. Nanti akan kita jumpai dalam kitab ini ya. Jadi silahkan mau diamalkan, cuman tidak dianjurkan kuat. Kalau Rasulullah melakukan itu memang khususiatnya sangat kuat ya, sangat kuat. Itu dia. Jadi kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah 4 takbir kecuali Syiah. Kalau Syiah 5 kali takbir ya. Salat gaibnya 5 kali takbir. Jadi takbir pertama membaca suratul Fatihah,
Yang kedua salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa pakai Sayyidina Ustaz? Ya. Makruh kalau nggak pakai Sayyidina. Menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, apabila kita membaca salawat Ibrahimiyah tidak memakai Sayyidina, makruh. Allah sebutkan dalam Al-Quran, la taj'alu ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwadha falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah akan timpakan azab yang pedih dan fitnah kalau kau sebut nama Rasulmu sama dengan temanmu sesama kamu. Ya, banyak Muhammad, ada Muhammad Simatupang, Simangun Songnya kan, ada Muhammad Paijo, Muhammad Ngadio umpamanya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dhin li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Pahalamu akan bisa terhapus. Kita bersedekah tiba-tiba di akhirat hilang. Ya kata Allah, pahalamu akan bisa terhapus tanpa engkau sadari kalau kamu mengeluarkan suara lebih tinggi dengan Rasulmu. Itu kalimat jangan kamu tinggikan lebih tinggi daripada suara Rasul, itu termasuk menyebutnya sama. Kalau kita tidak berakhlak menyebutnya. Cuma kalau teman-teman kita salafi mempertahankan hadis itu sebagaimana Imam Malik juga, tapi mazhab Imam Malik dan Imam Hanafi dan Ahmad bin Hanbal tidak mengatakan bid'ah, hanya mengikut Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi tidak mungkin yang menyebut dirinya Sayyidina di hadapan Allah. Jadi kita tidak wajar. Jadi sepakat dari zaman sahabat tabi'in, kalimat Sayyidina itu memang digunakan untuk Rasulullah yang paling utama. Rasulullah melarang kalimat Sayyidina kepada orang fasik. Jadi kalau orang Mesir itu lucu itu. Orang Mesir jadi budaya. Semua orang bilang Sayyid, ya Sayyid, ya Sayyid. Semua orang disebut Sayyid. Tapi itu mujamalah, bahasa basi aja, bahasa gombal aja. Kalau menurut hukum syariat tidak boleh menyebut kata-kata sayyid atau kata-kata pujian yang bersifat agama kepada orang fasik, haram. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza madahal fasiq ghadaba ar-rabb wahtazzal 'arash." Barang siapa yang dia memuji orang fasik, dia nggak sholat, dibilang ustaz, Allah murka dan goncang aras. Nggak boleh. Jadi kalau ada dukun pakai jubah kayak saya, Pak, ngaku kiai, haram dibilang kiai. Ada di televisi kita sering itu mengobatin orang pakai ilmu supranatural, dibilang ustaz, haram. Tidak boleh dibilang ustaz. Orang kalau menggunakan supranatural, bergaul dengan makhluk jin, itu jatuhnya fasik. Tidak boleh. Jadi panjang ya kalau saya ceritakan nanti. Saya kira video kita udah banyak lah ya tentang masalah ini ya, masalah bergaul dengan jin dengan alasan jin Islam dan sebagainya. Tidak ada. Allah tidak membedakan jin Islam atau tidak. Silakan nanti lihat dalam surah jin. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Barang ada sebagian manusia, kata Allah, menjadikan mereka meminta bantuan kepada makhluk jin. Bukan semakin bagus, fazaduhum rahaqa, bertambah dosanya, bertambah bohongnya dan dustanya. Tak betul. Padahal di dalam surah jin itu ada wa annahu minas salihun. Ada yang saleh dan ada yang Islam. Tapi Allah tak bedakan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina 'ala kursiyyihi jasadan thumma anab qala rabbi
Qala rabbi faghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kata Nabi Sulaiman. Bayangkan sekali Nabi Sulaiman maksum. Apa dikatakan maksum? Tidak berdosa, tidak pernah salah, dan tidak pernah tersilap. Jadi kalau Rasul itu lupa, itu bukan karena itu memang sengaja Allah lupakan untuk tarbiyah li ummatihi, untuk umatnya. Bayangkan Nabi Sulaiman dari ayat ini tertipu dengan jin di bawah kekuasaan dia. Ketika Nabi Sulaiman keluar dari singgasananya pergi, ketika kembali ternyata jin telah menyesatkan istrinya, menyembah berhala dan menyesatkan orang-orang istana. Akhirnya Nabi Sulaiman menangis, ya Allah ampunkan dosaku ya Tuhan, kau telah berikan nikmat kepadaku sebanyak ini, seluas ini. Nabi Sulaiman bisa menaklukkan angin, bisa berjalan di atas angin, angin bisa diperintahnya, dia mengerti suara hewan, dia bisa menaklukkan jin, menaklukkan setan, bahkan setan yang tidak beriman bisa dia paksa. Setan Pak yang di dasar laut untuk mencari permata, dia bisa paksa. Kau cari permata di dasar samudera, bisa. Begitulah mukjizat Nabi Sulaiman. Dan ditakuti oleh bangsa jin. Bayangkan sekelas Nabi Sulaiman saja tertipu dengan jin sampai dia menangis, dia minta maaf, jangan kau berikan nikmat sebagaimana kau berikan kepadaku, kepada umatku akan datang. Itu dia ya. Jadi tidak boleh, tidak ada alasan kita. Kalau diperbolehkan, sahabat-sahabat Rasul dulu tidak akan mungkin mereka meninggal dibunuh. Khulafaur Rasyidun semuanya meninggal dibunuh kecuali Abu Bakar Siddiq. Kalau mereka boleh menggunakan jin, mungkin Abu Bakar Siddiq dulu sudah kebal dia. Mungkin Umar bin Khattab sudah kebal dia, Ali bin Abi Thalib kebal dia, Utsman bin Abi Thalib, Utsman bin Affan kebal dia. Cucu Rasul semuanya meninggal dibunuh. Kecuali satu, Al-Mahdi hilang, tidak diketahui. Semuanya meninggal diracun. Kalau diizinkan, Rasulullah nggak perlu dia sampai berdarah lututnya, nggak perlu patah giginya ketika perang di Tabuk, dan pamannya dibunuh, dibelah dadanya, dikunyah jantungnya. Kalau diizinkan Allah boleh bergaul dengan jin, Rasulullah nggak perlu capek berjihad. Dia tinggal perintahkan. Ingat ya, mukjizat Rasulullah tertinggi dari seluruh mukjizat para Rasul dan para Nabi. Kekuatan Nabi Sulaiman bisa mengatur setan dan jin, Rasulullah bisa memaksa mereka untuk masuk Islam, semua bisa kalau dengan izin Allah. Tapi itu tidak Allah izinkan. Jadi jihad Rasulullah banyak yang kalah, banyak juga yang menang. Bagaimana perang Hunain yang pertama kali, bagaimana perang Tabuk, itu semua adalah Allah ingin menunjukkan jihad di jalan Allah harus bersih. Tidak hanya bersih secara zahir, tapi juga bersih secara batin. Coba lihat perang Hunain. Perang Hunain itu Pak, umat Islam itu bukan hanya 12.000 orang. La ilaha illallah. 12.000 orang melawan orang kafir Quraisy 4.000. Id a'jabatkum kathratukum. Ketika itu sahabat itu ujub Pak, bangga dia. Kecil itu orang Islam, orang kafir Quraisy kecil. 4.000 kencing mati semua. Kita 12.000. Kita aja kemarin perang sedikit, orang mukmin saja, orang kafir Quraisy banyak saja bisa kalah. Apalagi kita perang sama Rasul. Wah, iya kan? Pasti menang. Bayangkan Ali bin Abi Thalib di situ. Wali-wali Allah semua di situ, Rasul di situ. Nggak mungkin kita bisa kalah. Apa yang terjadi? Kalah. Id a'jabatkum kathratukum. Kau ujub karena engkau merasa lebih banyak. Jadi perang jihad itu saja Pak, di jalan Allah. Kalau kita ujub, bangga gitu, meremehkan. Bayangkan yang diremehkan itu orang yang berbeda akidah. Apalagi kalau kita membanggakan diri, meremehkan orang yang satu akidah. Itu pelajaran sama kita. 1400 tahun Allah abadikan di dalam Al-Quran. Meremeh terhadap orang yang berbeda akidah saja Allah kalahkan. Padahal tujuan kita jihad. Bagaimana kalau kita selama ini tidak ada sholat, enggak jihad, enggak buruk sangka dengan orang, meremehkan orang. Allahu Akbar. Iya, itulah pentingnya tasawuf itu. Islahul qulub, membersihkan hati. Itulah gunanya tasawuf itu.
Itu dia ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian bagaimana kita bisnis tentang surah gambar. Jadi dalam hadis-hadis banyak disebutkan bahwasanya kalau barang siapa yang ada surah di rumahnya gambar dan kilap anjing, maka malaikat rahmat tidak mau masuk. Banyak sekali hadis-hadis tentang itu. Tapi surah yang bagaimana? Jadi dalam ilmu fan seni itu ada namanya seni al-fannut tashkiliyah. Ada namanya fan pahat. Jadi seni pahat itu banyak. Dari sebelum Islam itu sudah ada. Kita katakanlah peradaban Mesir. Zaman Mesir kuno itu kan semuanya pakai pahat, dia huruf-huruf kalimat gitu. Patung-patung dan sebagainya. Udah, saya simpulkan aja. Ini pun sebenarnya sudah pernah juga saya jabarkan panjang lebar di sini. Saya simpulkan aja. Selagi yang kita jual itu bukan gambar yang disembah, selagi yang kita jual itu gambarnya bukan yang berisi keramat, halal, yang sifatnya seni ya. Selagi dia masih sifatnya seni, kita katakanlah orang jual fashion baju itu kan pakai peraga itu, patung telanjang itu kan, tapi kan dibikin pakai baju dia. Selagi niatnya hanya untuk art dan sifatnya bisnis, bukan di dalamnya, jangan sampai itu patung sesembahan. Bisa paham? Contoh, ada nih teman-teman pakai jilbab semua, pergi mereka rihlah, pergi mereka tamasya, wisata ke Singapura. Mereka foto Pak, di belakangnya patung Buddha yang terbesar itu Pak. Bangga kali. Udah, itu haram Pak. Kita tidak boleh membangga-banggakan apalagi foto dengan patung-patung sesembahan. Haram. Tidak boleh. Jangan sampai itu dibeli, jangan sampai kita foto di situ. Beda kalau candi-candi yang sudah nggak dipergunakan lagi ya. Kita berfoto dengan candi tapi tidak dipergunakan untuk sesembahan. Itu hanya situs peradaban. Nah, itu nggak apa-apa. Yang sifatnya seni, nggak masalah. Contoh, Bapak jual keris, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ada isinya jangan. Jadi keris itu Pak murahnya itu modalnya. Kalau yang besi paling bagus 1 kilo besi murni saja. Kalau di Jawa Tengah itu di mana lupa saya. Itu biji besinya aja mungkin 7.000 dulu sekilo. Mungkin sekarang 14.000 lah. Udah murahnya itu. Paling 10.000 20.000 modalnya. Upah membikinnya lebih mahal. Kita katakan cara membikinnya 200.000. Kalau sudah diisi jin itu sampai 1 miliar tuh Pak. 2 miliar. Coba lihat. Kepala polisi yang ditangkap KPK dulu itu mempertanggungjawabkan dia mengeluarkan 2,5 miliar itu satu keris Pak. Bayangkan satu keris itu. Belum lagi petinggi-petinggi yang lain yang memelihara keris-keris yang banyak yang ada isinya. Itu berapa miliar itu? Udah, menjual benda-benda keramat nggak usah kan dia jual, kita simpan aja Pak. Kata Rasulullah, Imam Ali juga mengatakan 40 hari 40 malam nggak terima doa kita. Jangan piara cincin, jangan cincin dijual ada isinya. Cincin saya nggak ada artinya, ini dikasih orang. Ya, saya dikasih orang dan memang nggak ada isinya. Ya. Jadi kalau Bapak jual cincin, jual benda-benda yang ada keramatnya mutlak haram. Begitu juga gambar. Karena ada gambar lukisan penuh misteri. Kita katakanlah dia dapat gambar lukisan dari zaman Majapahit. Atau ada gambar memang sengaja dimasukkan. Saya dulu Pak di Ciputat pernah ditanya, kebetulan saya punya uang lama Pak, dia berani beli 1 miliar karena ada uang 100 lama dulu Pak yang gambar sampan. Itu saya asli Pak, bukan saya beli koleksi, bukan, memang saya dulu dapat dari anak-anak, saya suka simpan sampai saya sudah tua seperti ini. Bukan tua kali lah, artinya sudah 20 tahun lebih lah itu duit. Udah, itu murni memang saya jajan, saya simpan, saya suka seperti itu. Saya suka nyimpan uang-uang yang saya unik gitu. Tapi bukan saya beli. Memang itu saya dapat, diberi orang, saya simpan. Baru uangnya. Udah. Ada orang mau beli 1 miliar, Pak. Tahu Pak? Ternyata dia beli mahal itu, dia tengok mesti ada isinya. Jual rantai babi. Ternyata ada isinya, sampai berani beli 2,5 miliar. Pakai syarat. Saya baca itu. Tuh, Bapak mau tahu siapa yang bisnis itu? Dosen UIN. La ilaha illallah. Tapi bukan dosen agama. Dosen guru matematika tapi di UIN.
Universitas Islam Negeri itu kan subhanallah. Ya nggak apa-apa kalau dia baca video ini biar dia tobat. Ya mana tahu dia dengar video ini kan di YouTube kita. Sama ustaz nih katanya marah nih katanya. Nggak apa-apa lah marah saya. Habis gimana? Udah itu ya kesimpulannya itu. Jadi kalau gambarnya sifatnya seni nggak apa-apa. Ini menurut jumhur ulama ya. Menurut jumhur ulama seperti itu. Jangan nanti pakai pendapat-pendapat yang ada di dulu Saudi Arabia. Dulu ya. Tapi kalau sekarang Saudi Arabia udah tobat. Udah tobat dia. Coba lihat buku-bukunya. Buku-buku anak-anak mereka itu sekarang semuanya nggak usahkan dulu Pak, zaman tahun 90-an. Mereka itu menggambar nggak boleh utuh. Jadi kalau kuda gitu Pak, kepalanya itu bintik-bintik gitu, badannya utuh gitu. Kalau anjing gitu juga. Pokoknya manusia pun gitu juga, nggak boleh utuh. Prinsip mereka kalau gambar apa saja yang utuh haram. Udah, kalau sekarang nggak. Sekarang Pak, pelajaran SD-nya di Saudi Arabia itu nanti silakan ke rumah saya tunjukkan. Nggak usahkan biar gambar organ tubuh manusia semuanya digambar itu supaya tahu. Bahkan lebih canggih mereka daripada sekolah-sekolah kita. Sekolah kita rata-rata fotokopian hitam-hitam gambarnya Pak. Kalau mereka itu asli berwarna semua. Jadi sehingga anak-anak mereka itu generasi mereka tahu yang dikatakan ginjal itu kayak mana bentuk aslinya, yang dikatakan usus itu kayak mana otak itu. Kalau kita kan yang gambar asli, yang gambar warna itu kan sampulnya doang. Iya kan? Isinya hitam semua. Makanya anak kita itu daya nalarnya itu lebih lambat dibanding orang Arab. Kenapa? Karena kita memang terlalu pelit mengajarkan anak didik kita. Kan mahal kalau dibikin warna kan, sehingga takut nanti nggak sanggup beli gitu. Padahal sebenarnya di hitam gitu pun mereka jual bukunya sekarang mahal juga. Allah Taala alam bisawab itu ya. Oke silakan. Tadi mengenai khot gaib Ustaz. Boleh nggak kalau jaraknya tidak 2 marhalah? Apa? Jaraknya harus 2 marhalah jaraknya itu kan? Tidak. Itu sebagian ulama menurut Imam Syafi'i. Kalau udah lebih dari 2 marhalah tidak dianjurkan, tapi tetap boleh bagi yang mau nyolatkan sholatkan. Kalau kita boleh tengah sempat, kalau kita dekat, tengah sempat kita melahir bisa mendoakan buat sholat gaib udah boleh. Boleh, tapi fadilahnya kurang. Kata Rasulullah, barang siapa yang man syahidah, barang siapa yang menyaksikan mayit, kemudian dia mengantarnya ke kuburan, dia dapat jabalain. Apa yang dikatakan jabalain ini? Dapat pahala 2 gunung seperti gunung Uhud besarnya. Jadi kalau dia hanya mensolatkannya saja dapat 1 gunung pahalanya. Kalau dia 2 dapat 2. Dan apa hikmahnya kita suka mendatangi orang meninggal? Kalau kita meninggal pun datang orang doakan kita. Tapi kalau kita pelit kali mendoakan orang mati, kita pun mati nanti tak orang doakan. Ya. Jadi itu pentingnya. Ini banyak budaya kita. Ramai kali yang ziarah meninggal keluarganya. Ketika nyolatkan menggosip dia di luar musola sana, di rumahnya. Yang sholat cuma 1 shaf. Itu pun nggak penuh 1 shaf. Ini budaya kita yang paling jelek ini. Baik ibu-ibunya maupun ayah-ayahnya sama lah itu. Seharusnya kita utamakan sholatnya. Nggak sanggup kita ngantar ke kuburan, sholatnya menjadi. Ini enggak. Menggosip kita di sana. Masa? Inilah yang sangat disayang. Bertahun-tahun saya perhatikan begitu. Kita kalau menziarahi orang meninggal, apalagi yang meninggal itu saudara kita, usahakan kita ngambil wudhu dulu. Ini enggak, kita tunggu dulu. Silakan bagi yang mau ngambil wudhu, kita pun ngambil wudhu, merokok di situ. Iya kan? Nanti dia meninggal, pun orang merokok nengok dia. Iya. Jadi ada Ustadz di Medan dulu, pelawak Pak, Ustadz di Medan. Jadi dia saking marahnya. Kalau ibu-ibu katanya malah sedekah katanya. Tapi kalau ke mall nomor 1 katanya. Berapapun dia mengeluarkan uang ke mall mau. Nanti kalau mati ibu jangan sholatkan di masjid, sholatkan di mall katanya. Gitu juga bapak-bapak katanya. Kalau merokok, wah berapapun dikeluarkannya duitnya. Kalau sedekah di musola katanya malas sekali dia. Nanti kalau mati jangan sholatkan di musola katanya. Sholatkan di pabrik rokok katanya. Itu kata Ustadz tuh, bukan kata saya. Kalau saya enggak. Kalau saya siapapun yang meninggal kita sholatkanlah. Ya, silakan. Kata nanti ini kedua, silakan. Kata. Apa pengertian tajrid? Apa?
tajrid ya, atau kasab dalam ilmu tasawuf. Nih, terus Yang pertama, yang kedua, apa tanda-tanda ilmu itu berkah buat kita dan keluarga? itu aja. Ya. Oke, silakan. Berkaitan dengan gaib tadi, apa hukumnya kalau kita mensolat gaib kan orang hilang yang kita nggak tahu kepastiannya orang itu kemana gitu. Terkecuali mungkin kalau hilang karena musibah gitu. Itu apa hukumnya, Pak? Iya. Itu aja ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang dikatakan musyahadah? Apa tadi? Kasyaf. Ini udah kita pelajarin ya di dalam tasawuf Ibnu Khaldun. Jadi ada 3 mujahadah yang dianjurkan. Mujahadah amal saleh. Kita harus ada mujahadah jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah itu sangat cinta orang-orang ihsan yang selalu berbuat kebaikan. Ingat, jihad kata Allah. Hidayah itu, kita memperoleh hidayah itu harus jihad, bukan seperti membalikan telapak tangan. Sholat tahajud harus capek, sholat berjemaah itu harus letih. Kita istiqomah dalam ibadah itu dihina orang, harus sabar. Itu mujahadah amal saleh. Kemudian mujahadah istiqomah. Mujahadah istiqomah, jangan sampai 1 bulan kita rajin tahajud, bulan depan capek kali aku tahajud nih katanya, capek aku doa, miskin juga pun katanya. Ini kacau ini. Kalau ini tak dapat dia. Kemudian mujahadah kasyaf. Wah, ini tingkatan paling tinggi nih. Ini rata-rata ulama-ulama yang sudah tingkatan tinggi, yang bersih, para wali-wali Allah. Udah, tapi orang awam memang dianjurkan. Tujuannya apa? Selalu membersihkan. Jadi kasafnya orang awam. Jadi musyahadah itu, sebagaimana kita yakin mata kita, kita melihat indera mata kita, melihat sebuah benda, kita bisa yakin karena kita bisa lihat, kan gitu. Maka kalau musyahadah itu kita melihat pakai mata batin. Kita meyakini adanya Allah. Kita benar-benar yakin, tidak ada ragu di situ, sebagaimana kita melihat benda dengan mata indera kita. Kita yakin itu jamada. Kenapa? Karena memang mata kita melihatnya langsung, yakin kita. Jadi mata hati itu tidak bisa seperti mata indera kita melihat benda, dia bisa nampak karena cahaya listrik, cahaya matahari, cahaya lampu. Lantas bagaimana musyahadah batin kita? Pakai cahaya apa? Tidak bisa cahaya lampu. Seterang apapun lampu kita, batin kita tidak akan bisa bersih dengan Allah. Musyahadah kita tidak akan bisa sampai kepada Allah. Sebagaimana Imam Junaid mengatakan, tidak akan bisa sampai mujahadah seorang hamba itu kalau tidak bersih tauhidnya, kalau dia tidak bersih ma'rifatnya. Maka kita harus bersihkan hati kita. Jangan kita berburuk sangka. Tadi itu mujahadah yang 3 tadi jangan lepas. Artinya apa? Bagaimana mau hati kita yakin dengan Allah? Sholat saja enggak. Bagaimana kita mau yakin sedekah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih ria? Kalau kita masih ragu dengan sedekah kita. Jadi untuk menjernihkan ma'rifat kita, musyahadah tadi itu ya. Jadi mujahadah kasyaf atau musyahadah itu mesti baik rukun Islamnya dulu, rukun imannya dulu. Hafal dia rukun iman, qada dan qadar. Tapi ketika meninggal pacarnya tak tahan, dia meninggal istrinya stres dia. Begitu juga berapa banyak rumah tangga sekarang gara-gara kemiskinan nggak sabar dia. Ditakdirkan Allah suaminya tidak bekerja, dia yang bekerja, nggak sabar dia, selingkuh, bercerai. Macam mana mau jernih hatinya? Macam mana dia bisa dikatakan musyahadahnya, kasafnya itu baik di hadapan Allah? Kalau dia qada dan
takdir Allah itu dia tantang. Ketika dia ditimpa penyakit, dia mengeluh sama Tuhan. Ya, ini ada Pak, orang mengajarkan tasawuf tapi sudah bercampur dengan cara-cara yang batil. Dia mengatakan apa? Kalau orang sakit berarti belum baik, belum sempurna ibadahnya. Bayangkan Pak, sampai kayak gitu dia meyakininya. Itu bukan orang awam, S3 Pak. Saya bilang ini cara berpikir begini salah. Tunjukkan sama saya mana nabi yang gak pernah sakit, mana sahabat yang gak sakit. Imam Syafi'i itu 40 penyakitnya Pak. Apakah gara-gara Imam Syafi'i penyakitnya yang begitu banyak, ibadahnya gak diterima? Terdiam deh. La ilaha illallah. Bayangkan bisa S3 mengajarkan tasawuf, akidahnya bisa melenceng. Gak bisa. Inilah yang sangat berbahaya ini. Jadi itulah ya, musyahadah itu. Jadi ketika kita ditimpa cobaan, sabar itu, kita macam mana sabar segalanya. Terus kita untuk membersihkan hati kita. Jadi sebagaimana kata para ulama, kita yakin indera kita melihat sesuatu, kita mata batin kita juga, mata batin kita yakin akan kebenaran Allah, yakin akan rukun Islamnya, rukun imannya, dan seluruh ajaran agama Allah ini kita yakin, seyakin sebagaimana yakinnya mata kita melihat sesuatu. Itu dia. Oke, tadi kemudian kan bagaimana ilmu itu bisa dikatakan berkah? Nggak susah. Kalau kita asik lupa saja dalam belajar, nah itu ciri-cirinya itu. Makanya keberkahan ilmu itu nggak bisa mengandalkan IQ. Setinggi apapun IQ kita, kalau kita tidak takzim dengan guru, tidak takzim hormat dengan majelis ilmu, kita meremehkan, nggak akan berkah. Bertahun-tahun umpamanya diajarkan gurunya, tapi salah juga. Itu diantara ciri-ciri nggak berkah. Kemudian ciri-ciri nggak berkah lagi, kalau kita meremehkan guru sama kayak kita menganggap guru kita seperti diri kita sendiri, itu nggak berkah itu. Apalagi sampai kita rendahkan, apalagi sampai kita diam, guru kita dihina orang lain. Orang lain membongkar aib guru kita diam, sampai mati nggak berkah ilmu kita, dan kita nggak dapat syafaat. Ya hari kiamat nggak akan kita dapat syafaat. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim wa man utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum. Di hari kiamat nanti akan dikumpulkan para imam-imamnya. Kita dipertanggungjawabkan, kamu ngerti sholat dari mana, kamu ngerti ini, ngerti itu. Kita katakan rukun Islam dengan rukun iman. Kamu belajar dengan siapa? Dengan si Polan. Ditanya, benar kamu mengajarkan seperti ini? Iya. Kenapa dia bisa salah? Ternyata dulu dia suka menghina gurunya, mencari-cari aib gurunya, maka gurunya tidak akan mau menyelamatkan dia. Jadi keberkahan itu bukan, maaf ya, IQ itu tidak menjadi. Ternyata saya meneliti dulu di daerah Papua ada anak orang yang sangat susah belajar, tinggal kelas terus. Itu Pak, dilatih IQ-nya Pak, bisa dapat olimpiade emas Pak, internasional. Bayangkan, IQ itu bisa dilatih. Tapi keberkahan itu nggak bisa. Keberkahan itu nggak bisa. Sebodoh apapun anak kita, bisa dia dapat medali emas, juara matematika tingkat internasional. Itu sudah dilakukan orang Indonesia. Indonesia paling hebat sekarang, champion olimpiade matematika. Indonesia termasuk terhebat sekarang ini. Jadi bukan itu ukurannya. Berapa tahun kita belajar nggak ada berkahnya. Kalau kita tidak ada ta'zim, jangan sampai kita merendahkan majelis ilmu, kita meremehkan guru kita. Sama saja kita menganggap guru, apalagi ada orang menganggap guru kayak binatang. Ada. Berbahaya itu ya, na'udzubillah. Jadi kalau kita menganggap guru kita melenceng, serahkan kepada Allah. Biar Allah yang menilai, jangan kita. Makanya ulama-ulama kita itu berdebat. Kita katakanlah Imam Ghazali mengkafirkan para filsuf Islam dalam kitabnya Tahafudz ala Sifah. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi dan sebagainya itu disalahkannya dalam teori tauhidnya. Kemudian Imam Ghazali juga dikritik oleh Ibnu Rus, tahafudnya. Udah, itu sekali berulama dengan ulama nggak masalah. Yang tak boleh itu kalau kita orang awam mencari-cari aib ulama, itu yang nggak boleh.
Kita bandingkan tahajud kita dengan ulama itu mana lebih banyak. Meskipun kita anggap ulama itu lebih rendah daripada kita. Rasulullah dengan pamannya, Allah turunkan ayat yang kita baca tadi, la taj'al du'a rasul bainakum ila akhirih. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum ila akhirih. Udah. Itu ayat Allah turunkan, itu mana lebih tua, Rasulullah dengan pamannya. Dengan pamannya, dengan sahabatnya Abu Bakar Siddiq, dan ayahnya Abu Bakar Siddiq yang masih hidup, dan banyak sahabat yang lebih tua. Apakah karena mereka merasa lebih tua? Kau anakku, kau dipanggil Muhammad saja. Jadi nggak sama. Jangan sampai kita menganggap meremehkan. Itu memang ada budaya-budaya tertentu itu mengukur orang dari umur. Dalam Islam bukan itu ukurannya. Udah, kalau mau berkah, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak percaya, kita buktikan saja. Doktor sekarang ini paling-paling dapat S3 hanya mencari gaji PNS. Bisa bangun rumah mewah, beli tanah di mana-mana, bangun rumah kontrakan, mati sudah. Coba, mau nggak mereka ngaji kitab? Yang nggak ada uangnya, Ustaz, capek ini. Iya, mau ya? Mau nggak gantikan saya? Berapa Ustaz ininya? Janganlah pikirkan itu, belajar ngajar aja lah, saya bilang. Nggak bisa lah gitu. Nah itulah dia. Jadi kalau teman-teman kita yang PNS, berpikir panjang dia kalau saya kasih ngajar kitab. Di samping juga mungkin kemampuan baca kitabnya mungkin nggak ada kali kan. Itu dia. Oke, kemudian tadi pertanyaan berikutnya. Yang berkaitan dengan sholat gaib. Apa hukumnya saat kita mensolat? Jadi kalau dia masih ragu jangan. Contoh, sholat gaib kalau kita tahu meninggalnya di WA kita kan. Meninggal zuhur jam 12. Kita yakin ini belum dimandikan, nggak boleh disolat gaibkan. Kita tanya kapan dimandikan, yang kita tebak-tebak, berarti setengah jam udah mandi. Ternyata 1 hari belum dimandikan. Iya, ditanya betul-betul. Kalau nggak ada kepastian, jangan disolat gaib dulu. Gitu aja. Begitu juga orang yang hilang. Kan banyak dulu kan, termasuk kalau nggak silap saya dulu Megawati sempat hilang suaminya. Kan bingung, gimana cerainya itu, gimana talaknya. Ini pernah kita bahas ya. Cerai daripada yang gaib itu berbagai macam mazhab. Jadi sebagian ulama sama dengan talak biasa dengan syarat kalau suami istrinya redho berapa tahun pun suaminya hilang nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak redho, apabila 6 bulan berturut-turut dia suami tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka jatuhlah talak. Apabila istri tidak redho dan istri mengadukan perihal ini kepada KUA, kalau sekarang KUA ya, dan apabila diterima pengaduannya, maka jatuhlah talak 1 padanya. Tapi kalau dia redho suaminya hilang 1 tahun 2 tahun, nggak apa-apa. Ini maaf, ini kisah nyata ini. Jemaah kita juga telepon saya, Ustaz, gimana ini? Dia sudah punya anak, tiba-tiba suaminya pulang dari Papua. Sudah punya anak, Pak, hilang nggak ada kabar, tiba-tiba suaminya pulang ke Jakarta, ternyata masih hidup. Nah, itu kita koreksi pernikahannya bagaimana dulu. Apakah dia nikah siri atau nikah melalui pemerintah? Kalau melalui pemerintah, saya kira syarat-syaratnya sudah memenuhi syarat. Tapi kalau dia nikah siri, bisa batil. Karena bisa jadi dia bohong. Dia ngakunya suami saya sudah menceraikan saya, padahal belum diceraikan. Maka itu fasad nikahnya. Jadi jangan sembarangan ya. Maaf, saya ada datang ke rumah begitu, menggampangkan masalah pernikahan. Saya tolak, nggak boleh. Bukan 1-2 ya. Paling menggampangkan masalah pernikahan, hati-hati. Itu banyak orang nipu, ngakunya sudah cerai, ngakunya sudah ini. Saya bilang begini, betul lah cerai, tunjukkan sama saya mana surat cerainya. Ada, masih baru lagi nih. Mana surat cerainya? Nggak ada. Sekarang begini, betul mau menikah, tunjukkan mana walinya. Nggak berani. Allahu Akbar. Ini masih baru lagi nih. Jadi itulah ya, hati-hati. Jadi banyak sekarang ini, terutama di luar negeri, kita katakan di Malaysia, di Saudi, di Korea dan sebagainya, itu TKW, TKI kita itu banyak nipu Pak nikah, terutama perempuannya. Katanya dia sudah cerai, sudah mati suami, ternyata suami masih ada sini. Oke, nauzubillah. Wallahu taala alam bisawab. Jadi tadi kalau dia ragu, nggak boleh ya. Itu sebaiknya jangan. Silakan, fadhal. Masalah doa itu kita kan sering doa gini Pak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu
yang benar yang bagaimana Ustaz? Terus yang kedua saya menanyakan masalah yang dibilang sekarang ini wabah ini mati syahid. Nah, bedanya kenapa orang yang sakit bertahun-tahun mungkin berjuang dengan sakitnya tapi dia tidak disebut mati syahid, dan bagaimana nantinya pahalanya apa itu sama yang mati syahid karena kena wabah contohnya virus ini. Oke, silakan ada yang lain. Udah ya, satu aja. Tadi mengenai dikasih bisa. Oh, udah habis. Jadi kalau yang sampai darah itu kan ada yang bulan Nah kalau dikasih tadi yang dikasih itu ya sama juga tentuan waktunya itu 6 bulan juga. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena waktu kita singkat, saya simpulkan saja ya. Kalau masalah doa selawat yang mana besar boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang penting syarat doa berjemaah itu apabila doa yang panjang, jangan tinggalkan tahmid selawat. Ya. Pertama doakan diri kita, minta ampun dulu, minta ampun diri kita, kedua orang tua Allah maghfirli wa li kedua orang tua kaum muslimin. Jadi jangan sampai kita tidak dalam doa kita itu muslimin dikesampingkan. Bahkan di dalam khutbah saja itu rukun, dalam khutbah doa kaum muslimin itu rukun dalam rukun khutbah. Jadi jangan sampai, kecuali doa-doa tertentu, doa masuk WC jangan pula baca selawat dulu panjang-panjangnya, udah keluar duluan dia. Ya. Jadi maksud itu kata Rasulullah ada. Jadi al-mauquf baina sama'i wal ardh. Dia akan terkatung-katung doa itu antara langit dengan bumi kalau tidak ada selawat di situ. Jadi selawat itu bebas apa saja. Kemudian tentang mati syahid, banyak syahid ada dua, syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia itulah yang jihad fisabilillah. Syahid akhirat itulah dia yang diantaranya mati ketimpa pohon atau orang ketabrak mobil dan sebagainya, kecelakaan, kemudian tenggelam, orang yang sakit perut. Jadi bukan hanya COVID saja. COVID itu kenapa derajat lebih tinggi, fitnahnya lebih besar, ya, fitnahnya lebih besar. Jadi tentang masalah penyakit tentang COVID yang meninggal, kalau dia soleh syaratnya, ya. Jadi siapa saja dia yang soleh, dia meninggal ditabrak, meninggal tenggelam, meninggal kena timpa pohon, meninggal kena sakit perut, meninggal melahirkan, diantaranya itu mati syahid akhirat. Termasuk juga ini orang jihad dalam thalabul ilm. Dalam thalabul ilm nauzubillah. Dia terus hatinya istiqomah dengan thalabul ilm, meninggal di mana saja matinya syahid. Walaupun dia kerjaannya apa? Dia kerja PNS, kerja di mana saja, tapi dia punya istiqomah hatinya thalabul ilm. Meninggal dia mati syahid. Keutamanya apa? Ya mati syahid itu keutamanya tinggi sekali. Pertama, dosa-dosanya Allah angkat. Kedua, Allah tinggikan martabatnya di alam barzah maupun di akhirat nanti. Itu dia. Kemudian orang-orang yang mati syahid ini akan cuman berbeda dengan mati syahid dunia ya, yang memang nanti Allah langsung masukkan dia ke surga. Kalau yang mati syahid akhirat ini dia tetap ada mempertanggungjawabkan. Tetap ada, cuman nanti banyak diskonnya. Hutang-hutangnya nanti bisa Allah bayar. Kenapa? Kalau dia niatnya mau bayar, tapi dia tidak sanggup membayarnya. Tapi kalau memang sengaja dia tak mau aku bayar katanya, ini nggak bisa. Wa makana linabiyyin ayyahul wa may yaqul ya'ti bima qalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang curang berapapun kita dengan harta orang akan dipikul di pundaknya. Itu dia ya. Kemudian yang terakhir, tapi panjang kali itu nanti jawabannya ya, nggak bisa singkat. Insyaallah lain waktu. Insyaallah. Sebenarnya udah pernah itu. Masalah sirri dengan yang tidak sirri, ya. Nikah kalau bahasa Arab nikah urfi, nikah sirri itu dalam bahasa fikih sebenarnya nikah batil. Di Indonesia kalimat sirri itu nikah diam-diam. Kalau nikah sirri itu bi ghairi waliyyin wa bi ghairi mahrin, nikah tanpa wali, tanpa mahar itu nikah sirri namanya. Kalau bahasa fikihnya batil, nggak sah. Cuma di Indonesia nikah siri itu diam-diam, istilahnya ya kalau bahasa Arab nikah urfi. Paham saya? Syaratnya iya, sama. Cuma nanti dia pakai saksi yang tidak dari pemerintah itu saja. Tapi nanti akan saya jabarkan ya, nggak bisa kesimpulan sekarang karena panjang kali itu. Sama dia. Statusnya sama kayak nikah siri dengan ini tetap harus sama, hanya bedanya ma'junus syar'i, tuan kadinya kalau dia yang resmi itu adalah dari pemerintah. Tapi kalau yang dia tidak resmi, ma'junus syar'i ya ulama, kiai. Tapi itu syaratnya ketat ya, tidak sembarangan. Wallahu taala alam bisawab. Bi barakati al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.